Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma barik lana fi a'marina wa awqatina jami'a. Para jamaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah berjumpa kembali di ruang Zoom dan live ya Facebook pada kajian kali ini, di mana insya Allah pada hari ini dan mulai hari ini kita akan membahas dua kitab ya, kurang lebih masing-masing setengah jam. Dan untuk yang pertama ini kita akan melanjutkan pembahasan Mukhtasar Ahadits Shiyam Ahkamu Adab, atau ringkasan hadis-hadis seputar puasa yang berisi hukum-hukum dan adab-adab, karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah, seorang ulama dari Provinsi Al-Qasim di Arab Saudi sini. Dan ini adalah pembahasan kelanjutan di mana pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke hadis yang ke-13 ya. Dan untuk hadis pertama sampai 12 sudah kita sampaikan. Nah, dan insya Allah secara rutin rekamannya kita share ya, baik di grup WhatsApp, demikian pula di Telegram, termasuk di Facebook ya. Dan itu juga bisa ditemukan di channel YouTube kami ya, ICC Damam KSA. Bagi yang ingin mendapatkan pelajaran lebih ya dari hadis yang pertama sampai 12, silakan dilihat kembali rekaman-rekaman setiap hari, insya Allah akan kami share. Dan sudah sampai hadis yang keempat ya, yang sudah kami share di grup. Sudah sampai poin yang keempat dari kitab ini ya. Dan insya Allah hari ini atau malam hari ini kita akan share hadis yang kelima ya, rekaman yang kelima. Tapi para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum, kita langsung saja masuk membahas ya. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan al-haditsu tsalits asyara, hadis yang ke-13, masyru'iyatus siwaki ya, masyru'iyatis siwaki lis-shaimi, disyariatkannya siwak bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi yang akan kita bahas adalah masalah siwak. Apakah siwak disyariatkan untuk orang yang berpuasa? Nah, akan dibahas di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin, muttafaqun alaihi. Walil Bukhari ta'liqan ma'a kulli wudu'in. Artinya, sekiranya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku sudah perintahkan mereka untuk bersiwak ya ketika hendak sholat. Hadis muttafaq alaih. Adapun pada riwayat Al-Bukhari disebutkan secara mu'allaq ya, yaitu bersama setiap wudu. Ini dalam dua keadaan. Ada perintah bersiwak dan ini penekanan berarti ya. Ini penekanan. Pertama bersiwak ketika hendak sholat, dan kedua ketika berwudu ya. Nah, ini hadis yang insya Allah akan kita bahas. Yang kemudian bagaimana dengan puasa? Apakah mencakup juga atau tidak? Kita baca penjelasan dari penyusun. Al-haditsu dalilun ala ta'kidis siwak inda kulli salatin, fardhatan kanat au nafilatan. Ya. Hadis ini merupakan dalil akan penekanan siwak ya, ketika hendak sholat ya,
baik itu salat wajib atau salat nafilah, itu salat sunnah. La farqa fi dzalika baina as-shaimi wa ghairihi. Tidak ada perbedaan dalam hal ini ya antara orang yang berpuasa atau orang yang tidak berpuasa. Ya, hadis ini bersifat umum, tidak mengkhususkan puasa atau tidak berpuasa. Fi awwalin nahari wa fi akhirih. Hadis ini pun bersifat umum, baik di awal hari ya atau di akhir hari, ya, sebelum zuhur atau ba'da zuhur. Ini mencakup juga, semuanya tercakup. Liyadkhulal musalli fil ibadati ala ahsani hayatin wa atyabi raihatin. Ya, faedahnya agar seorang yang salat ya, dia masuk ke dalam ibadah salat tersebut ya dalam keadaan yang baik ya dan dalam keadaan demikian pula memiliki wangian yang begitu harum ya sehingga dia bisa bersih ya, mulutnya bersih, demikian pula keadaannya pun bagus ya. Nah ini para jamaah sekalian. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dan dari Aisyah dari Nabi beliau bersabda, ini seputar keutamaan dari siwak ya. As-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirabb ya. Siwak adalah kesucian bagi mulut ya. Mardatun lirabb, dapat mendatangkan keridhaan bagi Rabbnya. Ini merupakan keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua hal, secara duniawinya ya, maka mulut akan bersih ya, dan secara ukhrawinya bahwa ini mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza 'amun yashmalul muftira was-shaima. Ini bersifat umum ya, mencakup orang yang berbuka atau orang yang berpuasa. Maksudnya orang yang tidak berpuasa dan orang yang berpuasa. Fayajibul amalu bihi ala umumihi. Maka itu wajib diamalkan ya sesuai dengan keumumannya, hatta yathbuta takhsisuhu, sampai ya datang hadis yang menerangkan atau dalil menerangkan kekhususannya ya. Ya, walaysa lihadzal umumi mukhassisun sahihun. Namun ternyata ya keumuman hadis ini tidak ada hadis ataupun dalil yang menerangkan kekhususannya dan hadisnya sahih ya, tidak ada. Tidak ada hadis sahih yang mengkhususkan hal ini. Ya, jadi ketika ini bersifat umum, ya, baik sehingga mencakup orang yang berpuasa dan tidak orang yang berpuasa, demikian pula mencakup awal waktu atau di akhir waktu dari siang hari. Intinya kapan saja boleh bersiwak. Ya. Qala Ibnul Arabi, ya, Ibnul Arabi, ya, rahimahullah, beliau mengatakan, dan beliau adalah ulama termasuk dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ya, Ibnu Arabi. Nah, ini seorang sufi, ya, seorang sufi. Adapun Ibnul Arabi, dia adalah seorang ya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa yang dikatakan Ibnul Arabi rahimahullah? Beliau mengatakan, qala ulama'una, para ulama kami ya mengatakan, lam yasihha fi siwakis shaimi haditsun nafyan wala isbatan. Ya. Dalam masalah siwak ini ya, tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya, tidak ada satu hadis pun yang sahih dalam masalah siwak bagi orang yang berpuasa. Baik itu penafian atau penetapan. Ya, baik ada hadis yang melarang untuk bersiwak bagi orang berpuasa atau yang menetapkan itu disunahkan bagi orang yang berpuasa. Ya, hadis khusus tidak ada. Ya, jadi tidak ada hadis khusus. Illa anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam hadda alaihi inda kulli wudu'in wa inda kulli salatin mutlaqan. Ya. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memerintahkan ya, untuk bersiwak ya, pada setiap wudhu dan ketika setiap hendak sholat secara mutlak. Ya. Min ghairi tafriqin baina shaimin wa ghairihi, tanpa dibedakan antara orang yang berpuasa dan selainnya. Ya. Wa nadaba yaumal jum'ati ila siwak, dan beliau pun menganjurkan ya, pada hari Jumat untuk bersiwak. Walam yufarriq baina shaimin wa ghairihi, dan tidak juga beliau membedakan antara orang yang berpuasa dan selain dari yang berpuasa, selain dari orang yang berpuasa. Jadi umum ya. Tidak ada kekhususan ya. Wa qad qaddamna fawaidahul asyarah fi taharah wa shaumu ahaqqu biha ya. Dan telah kita sampaikan ya faedah-faedah dari siwak ini yang 10 kata beliau. Nah, ini kita tidak sampaikan, perlu merujuk kitab beliau ya.
yaitu keutamaan ataupun faedah dari siwak dalam hal bersuci, ya. Wasaumu haqqu biha, dan puasa ini lebih berhak ya dengan hal tersebut ya, lebih berhak dalam yaitu dengan kesucian tersebut ya. Intinya para jamaah ya, apa yang disampaikan oleh Ibnul Arabi rahimahullah ya, hadis ini bersifat umum, tidak membedakan ini dan itu, orang yang berpuasa atau tidak ya. Jadi bersifat mutlak ya. Oleh karenanya kemudian penyusun mengatakan wal qaulu bimasyru'iyyati siwaki lis-shaimi huwa rajihu fi hadhil mas'alah. Dan pendapat yang menyatakan siwak itu disyariatkan bagi orang yang berpuasa, ya, maka dalam masalah ini yang terkuat adalah pendapat ini, ya, yaitu disyariatkan bersiwak bagi orang yang berpuasa. Ini pendapat yang rajih, ini pendapat yang terkuat, ya. Ini menunjukkan ada khilaf dalam masalah ini. Apakah orang berpuasa boleh atau tidak? Ya, tapi dengan keumuman hadis yang ada, maka boleh, silakan. Pagi, sore hari tidak mengapa juga. Ya. Dan tentu saja para jamaah rahimanillah wa iyyakum, ini pun mencakup gosok gigi ya. Tidak tidak khusus untuk siwak ya, tidak khusus untuk siwak. Dan kalau untuk siwak ya, kita ketahui ada kayu khusus ya, dijual di sini sekitar 2 atau 3 real ya, dengan beberapa merek ya. Kemudian kita rapikan atasnya, kemudian digunakan untuk membersihkan gigi ya, dan itu adalah kesucian, dan itu adalah keridhaan ya, dapat menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun demikian pula untuk gosok gigi kita dengan pasta gigi, maka ini pun termasuk hal yang baik ya. Ini termasuk hal yang baik ya. Dan itu pun berarti diperbolehkan, tidak mengapa juga ya, tidak mengapa juga. Hanya saja tentu ya jangan sampai air itu tertelan ya, jangan sampai malah berkumur-kumur berlebih-lebihan. Ini dilarang ya, berkumur-kumur berlebih-lebihan ketika berpuasa ya, itu makruh hukumnya ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wabaligh bil istinsyaq illa an takuna shaiman ya, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak ya, menghirup air ke hidung atau lewat hidung ketika sedang berwudu ya. Ini juga mencakup berkumur ya, ini juga mencakup berkumur illa an takuna shaima, kecuali ketika engkau dalam keadaan berpuasa. Kalau ketika dalam keadaan berpuasa ya, maka tidak berlebihan, secukupnya saja ya, kemudian kita buang airnya ya, harus jujur, berkumur-kumur 3 kali, dikeluarkan 3 kali, jangan berkumur 3 kali, yang ditelan, yang keluar 2 kali ya, 1 ditelan, tidak boleh, haram. Kemudian qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, lam yakum ala karahati siwaki ba'da zawali dalilun syar'iyyun yasluhu an yukhassisa umumati nususis siwak ya. Tidak ada ya, tidak tegak dalil syar'i ya, yang dapat digunakan sebagai hujjah ya, untuk mengkhususkan keumuman nas-nas seputar siwak ya, yang menunjukkan akan makruhnya bersiwak setelah zawal atau setelah masuk waktu zuhur ya, setelah tergelincirnya matahari. Ini tidak ada dalil syar'i ya. Tidak ada dalil syar'i yang tegak yang bisa dijadikan hujjah yang mengkhususkan keumuman dalil-dalil seputar siwak. Nah, ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana disampaikan juga tadi oleh Ibnul Arabi ya. Ya, kemudian lalu apakah dalil ya, manakah hadis yang digunakan sebagai dalil oleh sebagian ulama yang melarang hal tersebut ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, oleh karena beliau bahas di sini, walladzina qalu, ini dalil mereka ya, walladzina qalu bi karahati siwaki lis-shaimi ba'da zawal ya. Para ulama yang berpendapat ya, makruhnya bersiwak bagi orang yang berpuasa setelah zawal ya, setelah tergelincirnya matahari, setelah terbit matahari ya. Kalau di awal sebelum tergelincir matahari mereka mengatakan tidak mengapa, adapun ketika setelahnya maka tidak boleh ya. Mereka istadallu bi hadithi Ali radhiyallahu anhu. Mereka berdalil dengan hadis Ali. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa saya Nabi bersabda,
idza sumtum fastaku bil ghadati. Apabila kalian berpuasa, maka bersiwaklah di pagi hari. Wala tastaku bil asyiyi, dan janganlah kalian bersiwak di sore hari, ya. Nah, ini hadis Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian wal asyiyu, ada arti atau ada kata-kata al-ghadat, ada kata-kata al-ashi. Ya, al-ghadat itu pagi hari. Adapun al-ashi apa itu? Wal ashiyu akhirun nahari minaz zawali ilal maghrib. Ya, ada kata-kata kita sering mendengarkan atau membaca ayat Al-Qur'an, ya, bil ghudwi wal asal atau al-ashi juga, ya. Bukrata wa asila, kemudian ada juga apa namanya ashiya, ya. Ashi. Nah, ini artinya apa? Siang hari, ya, akhir nahar atau yaitu siang hari, minaz zawal, setelah setelah tergelincirnya matahari, ilal maghrib, sampai waktu maghrib. Ini dalam bahasa Arab disebut sebagai ashi, ya. Sehingga di hadis Ali ini, ya, bahwa Rasulullah SAW di sini disampaikan wala tasaku bil asyi, dan janganlah kalian bersiwak di sore hari, ya. Ini berarti ada larangan. Hanya saja kata beliau, wa hadzal haditsu dhaifun la taqumu bihi hujjatun. Hadis ini adalah lemah, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, ya. Tidak tegak hujjah dengannya, ya. Sehingga tidak boleh kita berhujjah dengan hadis yang dhaif, ya. Tidak boleh kita berhujjah dengan hadis yang lemah, ya. Para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kembali kepada satu hal sama, ya, mau bersiwak, membersihkan gigi, ya, di awal, di pagi hari atau di sore hari tidak mengapa. Kama stadallu, ya, sebagaimana mereka juga berdalil bi hadis Abi Hurairah al-mutaqaddim fihi, ya, mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah yang telah lewat, ya, pada pembahasan sebelumnya berkaitan dengan masalah keutamaan puasa, ya. Bagaimana dalilnya mereka? Wa fihi, di hadis tersebut disebutkan wala khulufu famis shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk, dan sungguh benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah, ya, daripada wanginya minyak kasturi. Dan di riwayat yang lainnya disampaikan yaumal qiyamah, bahwasanya ini nanti adalah pada hari kiamat, ya. Nah, mereka berdalil dengan hadis ini, ya, bahwa bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau kasturi, ya. Kalau ini dicintai oleh Allah, ya sudah, maka jangan dihilangkan. Nah, kita simak mereka. Wa wajhud dilalah, ya, sisi pendalilan mereka, annal khulufa bi dhammil kha, ya, dengan huruf kha yang didhammahkan, huwa raihah al-karihah. Al-khuluf yaitu ar-raihah al-karihah, yaitu bau yang tidak sedap, ya, bau yang tidak sedap, allati takunu bil fam, yang ada di mulut kita, inda khuluwil ma'idati minat ta'am, ketika kosongnya lambung kita dari makanan, ya. Ketika lambung kita kosong dari makanan, ya, maka akan naik dia sehingga terdapat bau yang kurang sedap, ya. Wa huwa la yadhharu fil ghalibi illa fi akhirin nahar, dan bau ini, ya, dan bau ini umumnya, ya, tidak tampak kecuali di tengah hari, ya, di akhir hari, ya, berarti tadi pada zawal, pada zuhur, ya. Fa idza kana mahbuban lillahi ta'ala kana mamduhan syar'a, ya. Mereka mengatakan, ya, mereka mengatakan apabila hal tersebut dicintai oleh Allah, ya, maka hal tersebut tentu terpuji secara syar'inya, ya. Ya, apabila hal tersebut dicintai oleh Allah, maka secara syar'i itu pun terpuji, sesuatu yang baik, ya. Berarti dibiarkan saja. Li'annahu nasyi'un an ta'atihi, ya, karena bau tersebut, ya, timbul dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa, ya. Fala yanbaghi an yuzala bisiwak, maka tidak sepatutnya kata mereka, ya, untuk dihilangkan dengan siwak. Jadi biarkan saja mulut bau, biarkan saja, ya, karena hal tersebut adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata mereka. Ini dalil yang kedua. Dalil yang pertama tadi sudah dhaif, ya. Dalil yang kedua ini sahih secara asalnya, ya, riwayat Bukhari, Muslim dan sebagainya, ya. Namun mereka memahami dengan pemahaman seperti yang sudah kita sampaikan, ya, bahwa hal tersebut ini adalah dalam rangka melaksanakan kecintaan pada Allah, yaitu ibadah puasa. Ya, oleh karenanya hal ini terpuji secara syar'inya, ya, karena bau ini tumbuh ataupun muncul, ya, atau keluar
dalam rangka melaksanakan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian oleh beliau dijawab, wa hadza laisa fihi dalil, ya. Pada hadis itu tidak terdapat dalil hakikatnya, ya. Mengapa? Li'annal khulufa nasyi'un an khuluwil ma'idati wa bu'di ahdiha bil ta'am. Karena bau mulut ini ya, muncul karena kosongnya lambung dan jauh waktunya dari makanan. Ya, karena tidak makan-makan, ya, jadi maka akan muncul bau tersebut. Wa hadza la yazul bisiwak, dan hal tersebut itu tidak bisa hilang dengan siwak. Ya. Karena munculnya bukan di gigi, tapi munculnya dari lambung. Ya. Dan ini disepakati seperti ini. Ya. Jadi sebabnya itu dari lambung. Wa huwa mahbubun indallah, dan ini dicintai oleh Allah, ya, min ajli ta'thiri ridahu fi tarki syahwati ala ma yuhibbuhul insan, ya. Dan ini dicintai oleh Allah lantaran, ya, seorang yang melakukannya itu mendahulukan keridhaan Allah dalam rangka meninggalkan syahwat daripada melakukan apa yang dicintainya, ya, daripada dia melakukan apa yang disukainya, tapi dia lebih mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini diridhai oleh Allah, sehingga ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu. Kemudian beliau mengatakan walaisal mahbubu indallahi tarkal wasakhi fil fami wal asnan, ya. Dan adapun, ya, meninggalkan kotoran-kotoran di mulut, ya, di gigi, ya, ini tidaklah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidaklah dicintai. Karena tadi munculnya bau itu bukan dari mulut asalnya, tapi dari apa? Maidah atau dari lambung. Ya, ini sebabnya. Kemudian ke atas yang kemudian keluar bau yang tidak sedap, ya. Adapun untuk masalah membersihkan gigi, ya, maka ini tidak ada kaitannya dengan bau tersebut, ya. Dan ya kita tentu tidak sepatutnya meninggalkan kotoran di gigi, ya, dengan tidak bersiwak, dengan tidak gosok gigi, ya. Tsumma inna ba'dhas sha'imina la yahsulu lahum khulufun aslan. Kemudian kata beliau, sesungguhnya sebagian orang yang berpuasa bahkan tidak memiliki bau mulut sama sekali. Ya, luar biasa kalau ada yang seperti ini, ya. Imma li safai ma'idatihi, karena bisa jadi karena lambungnya yang begitu bersih, ya. Aw li anna ma'idatahu la tahtammu ta'ama bisur'atin, atau bisa jadi karena lambungnya itu, ya, tidak, atau yang kedua bisa jadi juga karena lambungnya itu tidak mencerna makanan dengan cepat, ya. Waqad yahsulul khulufu qabla zawal, ya. Dan di satu sisi juga memungkinkan bau mulut itu pun muncul sebelum zawal, sebelum tergelincirnya matahari, ya. Sehingga para jamaah rahimanillah wa iyyakum, hadis tersebut pun bukan dalil akan larangan bersiwak, ya, tetap disyariatkan, ya, karena keumuman hadis yang ada, ya, itu adalah kesucian, demikian pula keridhaan bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga tetap kita disyariatkan untuk bersiwak, ya. Wa ma ahsana ma warada an Abdurrahman ibni Ghanmin, ya, bi fathil mu'jamah wa sukunin nun, ya. Di situ ghain dan nunnya sukun, ghainnya fathah, ya. Apa yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Ghanm, ya. Qala, dia berkata, Sa'altu Mu'adz bin Jabalin, ya, aku pernah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, atasawwaku wa ana shaimun, ya. Bolehkah aku bersiwak ketika aku berpuasa, ya? Qala na'am, iya boleh, ya. Qultu, dia bertanya lagi Abdurrahman, ayyan nahar, ya. Kapan dari hari siang aku boleh bersiwak, ya? Qala, Mu'adz menjawab, ghudwatan au asyiyatan. Pagi, sore hari tidak mengapa, ya. Di awal hari atau setelah tengah hari maka boleh, tidak mengapa. Qultu, Abdurrahman mengatakan, innan nasa yakrahunahu asyiyatan, ya. Ada sebagian orang itu mereka tidak suka atau membencinya, ya, bersiwak di sore hari, yaitu setelah waktu zawal, ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah bersabda, la khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk, ya, karena bau wangi orang yang berpuasa itu lebih wangi, karena bau mulut, ya, orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah dari bau minyak kesturi. Ini dalil mereka. Ya, kemudian Mu'adz mengatakan, subhanallah, ya, maha suci Allah. Maha suci Allah dari hal tersebut, ya. Maha suci Allah dari
hal tersebut, dari pendapat tersebut, dari pemikiran tersebut ya. Kemudian beliau mengatakan laqad amarahum bisiwaki ya. Wa ma kana billadzi ya'muruhum an yuntinu afwahahum amdan ya. Sungguh ya Allah memerintahkan mereka untuk bersiwak ya melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Allah tidak memerintahkan mereka untuk menjadikan mulut mereka bau dengan sengaja ya. Ya, jadi yang diperintahkan oleh Rasul adalah bersiwak dan tidak diperintahkan untuk menjadikan mulut itu bau. Dengan cara apa? Dengan tidak bersiwak, dengan tidak bergosok gigi. Ya, ditinggalkan begitu saja. Kan akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Ya, bukan itu. Ya, adapun bersiwak, gosok gigi tetap diperintahkan. Ya, adapun ketika ada bau yang muncul, ya maka itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tetap disyariatkan. Ma fi dzalika minal khairi min syai'in. Ya, dalam hal ini tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, itu dalam apa yang mereka pendapat yang mereka sampaikan, demikian pula tidak bersiwak ketika berpuasa ya, atau bersiwak bolehnya di awal, setelah di tengah hari tidak boleh ya, maka tidak ada kebaikan sedikit pun dalam hal itu. Bal fihi syarrun, sebaliknya ada keburukan dalam hal itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Jadi ini para jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, masalah siwak bagi orang yang berpuasa singkatnya kesimpulannya tetap disyariatkan ya. Yang kedua, bahwa waktunya kapan saja tidak mengapa, dan mencakup juga dalam masalah ini adalah gosok gigi dengan pasta gigi ya. Ini pun tidak mengapa, dan kita insya Allah pun tetap melakukannya ya, dalam keadaan ketika tidak berpuasa atau sedang berpuasa. Tidak ada larangan karena keumuman hadis-hadis yang ada sehingga mencakup orang yang berpuasa, mencakup orang yang tidak berpuasa, sama saja di antara mereka. Hanya saja bagi orang yang berpuasa ya hendaknya dia berhati-hati ya. Dan terakhir sebagaimana biasa penyusun memohon pada Allah, Allahumma ja'al khair a'malina akhiraha, ya Allah jadikanlah ya kebaikan dari a'marina, umur-umur kami adalah terakhirnya ya. Ini berarti memohon husnul khatimah ya. Wa khairu a'malina khawatimaha, dan sebaik-baik dari amalan kami adalah sebagai penutupnya ya, penutup amalan ya. Ini semoga diberikan amalan yang terbaik pada saat itu. Wa khairu ayyamina yauma nalqaka, dan jadikanlah sebaik-baik hari kami adalah hari ketika kami berjumpa denganmu ya Rabb. Wa tawaffana wa anta radin anna, dan wafatkanlah kami dalam keadaan Engkau ridha terhadap kami. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali walidina, dan kedua orang tua kami, wali jami'il muslimin, dan ampunilah seluruh kaum muslimin. Allahumma amin. Ya, para jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, satu kitab selesai ya, insyaallah nanti sesaat kita, lagi langsung akan kita sambut atau kita lanjutkan kitab yang kedua. Dan untuk yang live atau mengikuti via Facebook ya, kita putus sesaat, nanti langsung kita lanjut dengan kitab yang kedua ya. Saya ulangi, kita tutup, kita putus sesaat, nanti kita lanjut dengan kitab yang kedua ya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.